sudah dapat dipastikan semuanya pengen bahagia, semuanya pengen berhasil, semuanya pengen kaya, semuanya pengen sehat, semuanya seperti itu. Itu dalam imajinasi kita. Tetapi ketika kita menghadapi realita di lapangan akan beragam. Yang penting begini, yang jelas dulu keinginan kita apa. Sebab peribahasa itu siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bahasa Arabnya manjada wajada. Jadi kalau ada orang tidak berhasil, itu jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Anda kurang sungguh-sungguh. Nah, jadi gimana? Bagaimana bisa mendorong diri kita supaya kita bersungguh-sungguh? Nah, ini kan ada psikologinya. Pertama, seringkali kita itu melakukan sesuatu. Entah kuliah, entah masuk kerja, atau juga memilih jodoh dan sebagainya. Satu pertanyaan sering saya tanya, apakah ini cita-citamu asli yang kau inginkan atau ini keinginan orang lain? Ternyata jarang orang yang menuju tujuannya sendiri, keinginannya pribadi. Itu adalah karena ada keinginan orang lain. Jadi hidup ini hanya mengikuti keinginan orang lain. Apabila hidup kita ini dimulai dengan target bagaimana menyenangkan orang lain, itu sudah gagal. Karena tidak mungkin semua orang akan puas, akan senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi cobalah kita punya jati diri yang jelas. Lu maunya apa? Yang murni betul-betul keinginanmu, bukan karena keinginan orang lain. Ya, itu sendiri. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa keberhasilan atau kebahagiaan dan penderitaan, ini dua hal yang bertentangan. Semua orang pengen bahagia, tapi di tengah perjalanan bergeser dalam pikirannya, dia tidak mencari kebahagiaan, mencari materi. Dikiranya aku sedang mencari kebahagiaan, tapi nyatanya dia sedang mencari materi. Buktinya apa? Banyak sekali orang mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan materi. Seperti saudara-saudara saya di Indramayu, kan banyak mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang. Ya, rambutnya dicat merah kan gitu, roknya dipendekin kan gitu, cari duit sana. Akhirnya kan kena penyakit. Nah, kalau sudah sakit, gimana enaknya? Jadi kita masih tahu bahwa terlalu banyak di dunia ini orang yang punya harta banyak tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Demikian juga terlalu banyak orang yang punya harta berlimpah ruah tapi tidak boleh menikmatinya. Masih mending tidak ada waktu ya. Gitu. Dari waktu itu apa? Sampai makan saja nggak dikunyah kok. Langsung ditelan, disuruh sama air karena pesawatnya take off jam 7. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, ya kan, Singapura, Kuala Lumpur, Brunei, Paris, London. Istrinya terkapar. Kapan aku disentuh? Seperti itu bahagia. Apalagi yang sudah ditutup rezekinya oleh Allah, artinya sudah tidak boleh makan apa-apa. Makan sate nggak boleh, makan sambal nggak boleh, minum teh tubruk nggak boleh, hanya makannya nasi putih sama air putih, itu pun ditakar. Jadi yang namanya rezeki itu sebetulnya yang kita manfaatkan, yang kita pakai, yang masuk, yang kita telan itu rezeki. Kalau di luar mah belum rezeki. Ya, dan rezeki itu sendiri juga kadang-kadang lucunya gini, sudah di depan mulut kita, yang dasar belum rezekinya, makan terjatuh, wah, itu enggak. Itu. Jadi ya kalau belum masuk ya belum rezeki namanya. Nah,
Jadi artinya pertama, kalau kita yang memang ingin bahagia, apa kebahagiaannya itu? Ini orang terjebak bahwa kebahagiaan itu adalah duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, seperti itu. Oke, kita mau nanya sama ibu-ibu nih, makan sate atau makan tempe, mana yang enak? Makan sate, kalau giginya sakit, enak. Makan tempe tapi giginya sehat, jadi yang enak itu satenya atau giginya yang sehat. Nah berarti dong itu adalah kesehatan. Jadi faktor yang paling substantif membangun kebahagiaan adalah kesehatan. Biar terus spring bed, kalau boyoknya sakit, biar ditikar bodol tapi kita dalam keadaan nyaman. Ya. Nah makanya ke depan ya kita masih harus tahu diri bahwa silakan cari materi tapi jangan mengorbankan kesehatan dong. Terlalu bodoh kalau kita mencari materi dengan mengorbankan kesehatan. Dan ini banyak kita lihat di depan mata saya, banyak orang mencari rezeki tapi harus mengorbankan kesehatan, entah merampok, entah melacur, entah menipu segala macam. Ya bahkan kadang-kadang ya legal usahanya, tapi dia kenal waktu, dia sudah lelah. Warungnya laris, jam 10 masih ngantri. Ya sudah dong, tutup, istirahat. Fa inna 'alaika lil jasadi haqqun. Jasad itu juga punya hak untuk istirahat. Jangan mumpung lari-lari. Ya kalau udah sakit gimana? Kalau livernya kena gimana? Cuci darah tiap hari. Nah ini. Jadi artinya bahwa sebetulnya bahwa kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan yang kita rasakan itu sebetulnya tidak terbatas dengan materi kok. Selagi saya masih sering melihat orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak, orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak, berarti kebahagiaan tidak dimonopoli oleh orang kaya kok. Betul nggak? Banyak yang rumahnya gedong tapi merintih kesakitan. Nah ini perlu kita pahami. Jadi artinya kita pisahkan antara fasilitas materi dengan kesehatan itu sendiri. Nah kemudian kenyamanan, kegembiraan, kenikmatan yang kita makan, yang kita pakai, sesungguhnya tidak mesti harus berkelas tinggi, harus nggak mesti tasnya pakai Hermes, gak mesti kacamatanya Ray-Ban, gak mesti sepatunya Billy, gak mesti mobilnya itu Rolls, gak mesti makannya dengan sate, sambal goreng, tempe pun jadi. Tergantung bagaimana kita memanage imajinasi kita. Ujungnya bagaimana kita memanage imajinasi kita ini. Enak nggak makan pakai tempe aja? Kalau tadi saya makan nikmat banget tadi kan apa namanya? Ikan gurame, ada sop segala macam. Ya, sopnya itu enak banget. Ya kan gitu. Nah, jadi suatu ketika kapan-kapan kita mungkin tidak menemukan rezeki yang cukupnya, makanya dengan tempe saja. Jangan mengurangi kenikmatan. Sebetulnya kenikmatan bagaimana kita memanage imajinasi kita. Sebabnya kita ini tidak menikmatinya karena kita gagal fokus. Begini, Pak Setiadi makan sama tempe saja, bisa bahagia nggak? Bisa, asal syaratnya mata kita melihat tempe, tangan kita memegang tempe, gigi kita menggigit tempe, tenggorokan kita menelan tempe, pikiran kita mikirin tempe. Ini emas. Nah sebabnya engkau makan sama tempe saja sambil menitikkan air mata, karena mata mau melihat tempe, pikiranmu melihat sate. Enggak. Ini kan masalah sesungguhnya. Jangan dikira orang yang rumahnya gubuk, yang itu yang tukang kuli pikul di pasar, mereka bahagia kok.